Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari, dalam pengejarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Berhati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan mengenakan jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadah dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin, ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, kita tidak bicara mengenai janda. Tapi kita berbicara mengenai pesan Tuhan untuk kita. Memang bukan kebetulan bahwa bacaan pertama memang dipilihkan dari kitab Raja-Raja untuk berbicara mengenai Elia yang istilahnya bisa dikatakan 3,5 tahun itu tidur di rumah janda di Sarfat. Lalu Tuhan Yesus juga memuji seorang janda. Jadi bukan kebetulan, memang gereja memilihkan itu. Kenapa? Pesannya mau apa sih untuk kita? Sebetulnya yang mau ditekankan adalah pemberian yang tulus. Janda di Sarfat itu, kita bisa melihat di Sarfat, wilayahnya itu sudah di luar wilayah Yahudi, wilayah Israel sudah di luar, dan kehidupan janda di luar wilayah Israel juga sama dengan wilayah Israel. Mereka adalah orang yang hidupnya sebetulnya karena belas kasih orang lain. Tetapi situasi paceklik pada waktu itu, karena tidak ada hujan selama 3,5 tahun, sehingga tidak ada pendapatan lain, orang lain pun tidak bisa membantu janda itu. Dan Tuhan memang memilihkan untuk Elia itu bertempat tinggal di janda Sarfat itu, untuk bisa membantu hidupnya. Dan memang ternyata hatinya sungguh tulus. Dia mau memberikan terlebih dulu apa yang terbaik. Dan janda di Sarfat itu nantinya juga akan dibantu oleh Elia pada waktu anaknya mati. Elia membangunkan anaknya yang mati itu juga. Maka pada waktu Tuhan Yesus bertanya, "Siapakah menurut orang aku ini?" Salah satu jawaban adalah, "Engkau adalah Elia." Kenapa? Karena sama-sama menghidupkan orang yang sudah mati. Ketulusan ini sungguh-sungguh luar biasa. Demikian juga dengan janda yang miskin itu, yang memberikan persembahan. Memang secara jumlah sedikit, tetapi kualitasnya luar biasa. Karena kalau kualitas itu kan harus dibagi, misalnya pengeluaran dibagi pendapatannya, atau seperti itulah, atau pendapatan dibagi pengeluarannya, berapa persen gitu ya. Sedangkan kalau kuantitas memang banyak.
Memang banyak orang kaya yang memberikan dibanding dengan janda miskin itu. Nah, sekali lagi Tuhan mau mengatakan hati orang itu yang tulus. Kenapa hati? Ya karena hati adalah tempat di mana kita itu menyimpan segala macam harta dalam tanda kutip. Baik, untuk jelasnya begini. Ambil satu perumpamaan. Pernah pergi ke kebun binatang atau ke hutan? Pernah. Pernah melihat macan? Pernah. Macan harimau? Pernah ya. Pernah juga melihat bahwa macan membuat gudang dalam rumahnya? Membuat gudang? Enggak. Baik. Pernah melihat gajah, binatang yang besar? Pernah. Apakah gajah juga membuat gudang untuk penyediaan bahan makanan dia? Enggak. Pernah melihat manusia? Pernah? Pernah. Membuat gudang? Ya, punya gudang. Apa fungsi gudang? Apa? Menyimpan barang? Kalau saya boleh menyimpulkan, gudang adalah menyimpan barang yang sayang untuk dibuang. Karena kadangkala bertahun-tahun ada di situ. Tetapi sayang untuk dibuang. Berarti gudang sebetulnya adalah tempat menyimpan barang-barang yang sayang untuk dibuang. Benar? Betul? Walaupun itu tidak pernah digunakan lagi. Wis okeh sawange gitu. Betul ya? Nah, kenapa? Kok masih menyimpan barang yang tidak pernah digunakan? Karena sayang untuk dibuang. Benar? Baik, sekarang hati juga demikian. Tempat menyimpan barang yang atau sesuatu yang sayang untuk dibuang. Walaupun tahu bahwa itu sampah. Mau bukti? Siapa di sini dari semua orang ini yang tidak mempunyai dendam? Angkat tangan. Hatinya bersih dari dendam. Angkat tangan. Mempunyai dendam? Baik, sudah tahu itu sampah? Sudah tahu? Baik, kalau sampah itu selalu disimpan di tempatnya yang seperti itu, yang tidak sesuai, itu makin lama makin harum baunya atau makin bermakna? Dua-duanya tidak. Betul? Akan apa? Busuk, bahkan busuknya itu malah semakin tidak sehat. Betul? Nah, kenapa Anda punya dendam tidak dibuang? Halo? Hati kita ingin kita pakai seperti janda di Sarfat itu dan janda yang dipuji oleh Tuhan Yesus yang memberikan persembahan itu. Benar enggak ini? Betul enggak? Yaitu yang tulus memberikan dari apa yang ada dalam dirinya. Kalau hatinya itu penuh dengan dendam dan kemarahan, apakah janda di Sarfat dan janda yang dipuji oleh Tuhan Yesus itu memberikan apa yang menjadi hak Nabi itu atau juga Tuhan? Apakah memberikan? Halo? Baik. Kalau demikian, hati kita penuhi dengan apa? Aduh, kok jodoh meneng kabeh yo. Anybody home? Apakah saya itu bicara dengan yang tidak kelihatan yang ada di samping Anda? Saya wedi. Karena bulan November adalah bulan arwah. Baik. Sampai di mana tadi? Sampai di mana? Tak durunge wedi, sak durung wedimu. Aku ngomong sak durung wedi apa? Apa? Ya, hati kita penuhi dengan apa kalau begitu? Ambil contoh sekarang begini. Ruangan ini adalah simbol dari hati kita. Penuh dengan barang. Ya, penuh dengan barang. Suatu kali Tuhan Yesus mengetuk pintu rumah kita.
tetapi penuh dengan barang. Barang tidak beraturan. Apakah kita bisa mengundang Tuhan Yesus, welcome Tuhan, datanglah ini di rumahku? Bisakah kita menyambut kehadiran Tuhan itu dengan sukacita? Demikian juga dengan hati kita. Kalau hati kita penuh dengan sesuatu yang tidak bermakna dan tidak bermanfaat, penuh dengan sampah, apakah kita juga bisa mengundang Tuhan bertahta dalam hati kita? Satu gambar yang indah adalah gambar pada saat Tuhan Yesus mengetuk pintu. Gambar itu selalu menggambarkan selalu tidak ada grendel di pintu itu. Hanya bisa dibuka dari dalam orang. Sehingga Tuhan tidak bisa masuk kalau tidak dibukakan pintu. Demikian juga dengan kita. Kalau kita tidak siap untuk menyambut Tuhan, bagaimana Tuhan itu bisa bertahta dalam hati kita? Bagaimana kita yang mengidealkan ketulusan hati, yang mengidealkan kebaikan, kebenaran, keadilan, tetapi Tuhan sendiri tidak pernah bertahta dalam hati kita. Justru kita memenuhi hati kita dengan sampah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, maka sebetulnya kalau kita mau untuk dipuji Tuhan seperti perempuan janda yang memberikan persembahan itu, diberi anugerah oleh Tuhan segala macam kecukupan dalam hidupnya seperti perempuan janda di Sarfat pada zaman Elia, kita harus membersihkan hati kita terlebih dahulu. Supaya Roh Kudus juga ada di dalam diri kita itu. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, maka Roh Kudus akan menuntun kita, mengajak kita mau melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bermakna, tidak hanya untuk hidup kita, tetapi juga untuk hidup gereja. Gereja bukan berarti bangunan ini, tetapi jemaat umat beriman. Nah sekarang kalau ditanya, yang kita cari apa? Kita mencari apa sih dalam kehidupan ini? Apakah Tuhan itu hanya sekedar semacam mesin ATM? Yang hanya kalau kita masukkan mesin kartu ATM, lalu kita pencet PIN itu, lalu keluar apa yang kita harapkan. Kenapa saya mengatakan mesin ATM? Karena begini, kita bisa bayangkan, semua orang bisa masuk ke gereja, karena apa? Pakai barcode. Benar? Ya, itu kan koyo kartu ATM. Lalu nanti di dalam gereja, Anda ngapain? PIN. PIN-nya apa? Ya, doa-doa kita. Lalu, embel-embelnya apa? Permohonan kita. Kalau mesin ATM itu tidak melakukan apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan terhadap mesin ATM itu? Mungkin kita akan membanting atau menendang mesin ATM itu atau memukul-mukul mesin ATM itu. Demikian juga dengan orang yang merasa bahwa kok doa saya tidak dikabulkan ya di gereja ini, lalu dia mulai goodbye Yesus. Mencari yang mudah. Kan bukankah seperti itu, istilahnya itu memperlakukan Allah sebagai mesin ATM. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, kita melakukan itu karena hati kita penuh dengan keinginan-keinginan yang mungkin tidak sehat, sehingga kita memperlakukan Tuhan tidak semestinya. Kita juga tidak pernah menyambut Tuhan di dalam hati kita, sehingga sukacita dalam hati kita ini selalu ada. Kalau sukacita dalam hati kita ada, kendati situasi semacam pandemi COVID itu tidak membuat kita stres. Kenapa? Karena ada sukacita di sini. Kalau ada sukacita di sini, ini juga akan mempengaruhi pemikiran kita, dan pemikiran kita ini juga akan berjalan, dan akhirnya kita bisa memutuskan hal-hal yang penting untuk kehidupan kita. Karena Allah bertahta di dalam hati kita. Nah, ibu, bapak, saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan itu menginginkan supaya kita mempunyai hati. Hati itu wujudnya gimana?
Simbol hati gimana? Simbol hati. Kalau orang menggambarkan hati gimana? Begini. Ya, begini ya, betul. Kalau ini dipisahkan jadi apa? Ini semacam apa? Bukankah ini wujudnya semacam telinga? Benar? Ada dua telinga yang digabung jadi satu. Bukankah dengan hati itu sebetulnya kita juga mempunyai kemampuan untuk mendengarkan suara Allah? Nah, sekarang saya mau tanya, Anda seringkali berdoa? Nah, lebih banyak mana yang berbicara, Allah atau kita? Halo? Kita. Kalau Anda, Ibu, Bapak, ketemu dengan pembantu rumah tangga, lebih banyak bicara siapa? Pembantu rumah tangganya atau kita? Kita. Baik, guru dengan murid, lebih banyak siapa berbicara? Guru. Lebih terhormat yang banyak berbicara atau yang mendengarkan? Halo? Yang terhormat yang banyak berbicara atau yang mendengarkan? Yang harus mendengar. Nah, kalau kita berdoa kepada Tuhan, yang banyak berbicara siapa? Siapa? Kalau begitu Tuhan itu apakah sama dengan pembantu rumah tangga, sama dengan murid kita, sama dengan anak kita? Lalu sekarang pertanyaannya, kapan Anda mendengarkan Allah berbicara? Katanya doa itu dialog, omong-omong dengan Allah. Dialog itu searah atau dua arah? Nah, buktinya, realitanya, searah atau dua arah? Ibu bapak sudah terkasih, janda di Sarfat dan janda yang dipuji oleh Tuhan itu, tentu dia mampu berdialog dengan Allah. Dia tidak hanya memohon kepada Allah, tapi dia juga mendengarkan Allah. Janda di Sarfat, dia mampu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Elia. Walaupun di Injil tidak disebutkan bahwa dia mendengarkan Tuhan yang bersabda, tetapi kita percaya bahwa dalam dia datang ke bait Allah, dia tidak hanya mau mencoba untuk berdoa, tetapi juga mendengarkan sabda, dan dia pasti akan melakukan itu sehingga dia bisa memberikan dengan ketulusan hati kepada Allah. Nah, Ibu Bapak, kita sebetulnya juga diharapkan mampu mempunyai hati seperti kedua janda itu, yakni ketulusan ini. Maka kita latih dalam kita relasi dengan Tuhan, kita lebih banyak mendengarkan firman Tuhan, supaya kita bisa mampu menjadi pelaku-pelaku sabda itu. Dengan seperti itu, maka kita mampu untuk membina ketulusan hati kita di hadapan Tuhan. Saya percaya dan saya yakin bahwa umat di Semarang Indah ini adalah umat yang mampu untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Marilah sekarang kita tegak berdiri, kita ungkapkan syahadat kita kepada Allah.